Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas tema wasiat para salaf untuk para pemuda, yang kita ambil materi ini dari yang disusun oleh Fadilah Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, min wasaya as-salafi lisyabab, di antara wasiat-wasiat. Dan pada kesempatan di malam hari ini kita masuk pada wasiat yang keenam. Bagi yang sudah mendownload filenya bisa halaman 16. Kata al-muallif hafizahullah ta'ala, al-wasiyatus sadisah, wasiat yang keenam. Wa min wasaya salafi rahimahumullahu lisyabab, dan di antara wasiat para salaf untuk para pemuda, ma ja'a an Uqbata ibni Abi Hakim, apa yang datang dari Uqbah bin Abi Hakim. Wallahu a'lam bishawab, yang saya jumpai Utbah bin Abi Hakim. Utbah bin Abi Hakim. Beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in yang wafat pada tahun 141 Hijriah. Namun di sini tertulis Uqbah. Wallahu a'lam bishawab. Qala, kata Utbah bin Abi Hakim, kunna najlisu ila Aun ibni Abdillah. Kami pernah bermajelis kepada Aun bin Abdillah. Aun bin Abdillah adalah seorang tabi'in. Ya, Aun ibnu Abdillah ibni Utbah ibni Mas'ud. Beliau wafat pada tahun yaitu 111 sekian, ya 111-an Hijriah. Seorang tabi'in. Fayaqulu lana, maka Aun bin Abdillah berkata kepada kami, ma'syar syabab, wahai para pemuda, qad ra'ayna syababa yamutun, sungguh kami telah melihat para pemuda itu telah mati. Jadi masih muda sudah meninggal dunia. Fama yuntadharu bil hasadi idza balagal minjal, maka tidak perlu menunggu masa panen ketika alat panen itu sudah sampai. Alat panen yaitu minjal, ya bisa berupa sabit atau arit atau celurit yang digunakan para petani untuk memanen misalnya padi, ya. Jadi di sini Aun ibnu Abdillah menyatakan tidak perlu menunggu masa panen ketika alat panen sudah tiba. Wa yamussu lihiyatahu, kemudian beliau pun mengusap jenggotnya. Beliau mengusap jenggotnya. Wa yamussu lihyatahu, kemudian beliau pun mengusap jenggotnya. Aun bin Abdillah setelah menjelaskan bahwasanya kadang-kadang tidak perlu menunggu masa panen kalau sudah ada alat panennya.
menunjukkan kadang-kadang tanaman itu tidak sampai pada masa panen karena sudah terlanjur disabit. Taib. Sekarang kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Muraduhu rahimahullah. Yang dimaksud oleh beliau rahimahullah, anna man balagha hadas sinna hana lahu an yuhsada. Bahwasanya siapa yang telah mencapai usia ini maka telah tiba waktunya untuk dipanen. Ya, li'anna zara' ini perumpamaan tentang tanaman. Kalau sudah sampai pada usia yang matang, maka tanaman itu sudah waktunya dipanen. Li'anna zar'a idza tamma hana hasaduhu walladhi kabura aidan danat maniyatuhu. Karena tanaman itu ketika sudah sempurna usianya, maka tiba saatnya dipanen. Demikian pula orang yang sudah tua, maka ia telah mendekati masa-masa yang telah ia angan-angankan sejak muda. Orang tua ini biasanya punya rencana di masa mudanya, punya target di masa mudanya. Usia 60 saya harus punya ini, usia 50 saya harus punya ini, usia sekian saya harus mencapai titik ini. Nah, ini kalau sampai pada usia tua. 6. Kemudian fadzakara lahum dzalika liyunabbihahum. Maka beliau Aun bin Abdillah pun mengingatkan kepada para pemuda untuk mengingatkan mereka alla yaghtarra al-insan bi ru'yatihi liman umidda lahu fil umur. Bahwasanya seorang manusia janganlah ia tertipu tatkala ia melihat orang yang diberi usia panjang. Ya, jangan tertipu ketika melihat ada orang yang dikasih Allah usia panjang. Ya, terkadang mungkin kita sering melihat ada si fulan usianya 50 tahun, sudah punya ini, sudah mencapai titik ini. Lalu kita merasa, nanti kalau saya sudah sekian, usia sekian baru saya melakukan ini. Saya akan mencontoh si fulan kalau sudah usia sekian. Saya akan tobat seperti si fulan tobat saat usia sekian. Nah, ini jangan. Ya, li'anna katsiran minan nasi yaghtarru 'indama yara ba'dal ma'murin. Karena sebagian manusia atau kebanyakan manusia ia tertipu tatkala melihat sebagian orang yang Allah berikan umur panjang. Wa yadhunnu annahu sayablughu minal umuri mislahu, dan ia merasa bahwasanya ia akan mencapai usia semisal dirinya. Fa yufarritu fi katsiri minal umur, akhirnya ia pun lalaikan banyak perkara. Yusawwifu wa yu'ajjilu, lalu ia akan mengatakan nanti. Ya, ia akan menunda-nunda. Kama qil, sebagaimana dikatakan yu'ammaru wahidun fayaghurru qauman wa yunsa man yamutu minasyabab. Ya, terkadang ada seseorang yang diberi usia panjang, namun ini menyebabkan sebuah kaum tertipu. Ya, dan dilupakan orang yang telah mati saat usia muda. Nah, perhatikan para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terkadang kita lihat pada orang yang tua, yang Allah kasih usia panjang. Kita nggak melihat kawan-kawan kita yang masih muda yang sudah meninggal dunia, sehingga kita panjang angan-angan. Jadi nasihat dari Aun bin Abdillah ini, jangan sampai kita panjang angan-angan. Jangan melihat orang yang sudah berusia lalu kita samakan diri kita, nanti kalau sudah seperti dia kita akan melakukan kebaikan dan yang semisalnya. Wa fil ma'na nafsihi ja'a 'anil Hasan al-Basri, dan makna yang serupa pula telah datang dari Al-Hasan al-Basri, annahu qala dzata yaumin li julasaihi, bahwasanya beliau pernah berkata kepada kawan-kawannya di suatu hari, wa kana fihim syuyukhun wa syabab, dan di antara mereka ada para masyayikh, orang-orang tua, dan juga ada para pemuda. Beliau mengatakan, ya ma'syara syuyukh ma yuntadharu bizzar'i idza balagh. Wahai para sesepuh, kira-kira apa sih yang dinanti, apa itu tanaman kalau dia sudah sampai pada usianya,
kalau dia sudah matang. Kalau ada tanaman buah-buahan matang, kira-kira nunggu apa kita? Qalu, maka para sesepuh tadi mengatakan al-hasad, tentu saja kita menunggu masa panen. Kita tunggu tinggal memanennya. Qal, maka kata Al-Hasan Al-Basri, ya ma'syarasy syabab, wahai kalian para pemuda. Ya, inna zar'a qad tudrikuul ahatu qabla an yablugha. Ingat, terkadang tanaman itu menjumpai cacat sebelum ia sampai pada masa sempurna. Taib. Apa artinya? Artinya para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Al-Hasan Al-Basri menyampaikan kepada orang tua, maka diingatkan, kalau sudah tua, nunggu apa kita ini? Ya nunggu masa panen. Benar. Kalau Allah berikan kita usia tua, kita tinggal memanen apa yang telah kita persiapkan di usia muda kita. Tapi untuk para pemuda, jangan kalian berangan-angan nanti akan memanen sesuatu. Jangan kalian berangan-angan nanti akan memiliki usia yang serupa dengan orang-orang tua tadi. Makanya diingatkan, terkadang buah itu belum sampai masa panen sudah busuk, sudah cacat. Artinya apa? Seperti kita manusia, belum sampai usia tua sudah mati. Nah, inilah wasiat dari Al-Hasan Al-Basri. Maka kata Syekh Abdul Razak, fayambaghi lil muslim, maka sepatutnya bagi seorang muslim, an yakuna haluhu kama jaa fil athari, hendaknya keadaannya sebagaimana yang terdapat di dalam athar tersebut. Ya, idza amsayta, afwan, athar berikut ini, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau anda tiba pada masa sore, maka jangan engkau menunggu masa pagi. Anda tiba di sore hari, jangan menunggu pagi hari, segera kerjakan apa yang bermanfaat. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan kalau engkau berada di pagi hari, maka jangan engkau menunggu sore hari. Ya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kita telah menjumpai waktu sore, apa yang bisa kita kerjakan sekarang, jangan tunda besok. Kalau kita sudah sampai di pagi hari, jangan nunggu sampai sore hari. Qala Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Ibnul Jauzi rahimahullah, imam masyhur, yaitu Abdurrahman ibn Ali, yang wafat tahun 597 Hijriah. Beliau mengatakan, yajibu ala man la yadri mata yabghatuhul mautu. Wajib bagi orang yang tidak tahu kapan telah datang kematiannya secara tiba-tiba, an yakuna musta'iddan, hendaknya ia segera bersiap. Wala yaqtarra bisyababi wassihah, dan janganlah seseorang itu tertipu dengan masa mudanya, dengan kesehatannya. Artinya saya masih usia 25, masih lama saya matinya. Ya, saya sehat walafiat, ya, enggak berpenyakit, insyaallah usia saya masih lama. Jangan seperti itu. Fa inna aqalla man yamutu al-asyakhu, karena sesungguhnya, ini kata Ibnu Jauzi ya, karena sesungguhnya orang yang paling sedikit matinya itu adalah para masyayikh, orang-orang tua. Wa aktsaru man yamutu asyabab, atau wa aktsaru man yamutu asyabab, dan orang yang paling banyak matinya adalah para pemuda. Wallahu a'lam bishawab. Beliau melihat dari sisi mana saya itu kurang tahu. Yang jelas makna dari ucapan Ibnul Jauzi, kalau mau dilihat usia manusia, kebanyakan yang meninggal dunia itu para pemuda. Ya, kebanyakan yang meninggal dunia itu para pemuda. Artinya sedikit orang yang memiliki usia tua. Ingat, ya, anggaplah ada 100 orang, misal kita amati kehidupannya, maka yang meninggal di usia senja itu mungkin cuma berapa persen dibandingkan dengan orang yang meninggal di usia-usia muda. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini sedikit pendekatan untuk memahami penjelasan dari Ibnu Al-Jauzi.
Jadi kebanyakan yang meninggal itu para pemuda. Sedangkan orang-orang yang sudah sampai usia tua itu jarang-jarang sekali. 6. Walihada yanduru man yakbur. Oleh karena itu jarang sekali orang sampai pada usia tua. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan wa syahidu dzalik, dan yang menyaksikan hal ini annaka idza nadarta, bahwasanya tatkala engkau melihat fil usari, di suatu keluarga, fasatajidul mu'ammarina qillatan, maka engkau akan menjumpai orang-orang yang berumur itu sedikit. Ya. Wa aktsaru man yamutu yakunu fi marhalati syabab awit tufulah, dan kebanyakan orang yang meninggal dunia itu ada pada masa muda atau masa anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Ini penjelasan dari Syekh Abdul Razak untuk menguatkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Intinya, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, masa muda jangan sampai menjadikan kita ini tertipu melihat orang-orang yang sudah tua yang masih hidup. Jangan. Di antara contohnya taubat misalnya. Nanti saya taubat kalau sudah seusia mbah itu. Nanti saya mau naik haji kalau sudah seusia pak itu. Nanti saya rajin ke masjid kalau sudah seperti mbah sebelah ini. Ya, jangan. Karena kita nggak tahu apakah kita memiliki usia yang sama dengan mereka. Sedangkan usia yang seperti mereka sedikit sekali. Kebanyakan orang meninggal dunia di saat muda. Wallahu ta'ala alam bishawab. Taib, sekarang kita masuk pada wasiat berikutnya, al-wasiyatus sabi'ah, wasiat yang ketujuh. Qala al-mu'allif hafidhahullah, berkata al-mu'allif Syekh Abdul Razak hafidhahullah, wa min wasaya salafi rahimahumullahu lisyabab, dan di antara wasiat para salaf untuk para pemuda, ma jaa an Qabus ibni Abi Dhobyan, apa yang datang dari Qabus bin Abi Dhobyan. Qabus bin Abi Dhobyan adalah seorang tabi'ut tabi'in. Beliau wafat tahun 129 Hijriah. Ia berkata, "Shallaina yauman khalfa Abi Dhobyan." Kami salat suatu hari di belakang Abi Dhobyan, di belakang ayahnya sendiri. Dan Abu Dhobyan sendiri adalah seorang tabi'in. Ya, seorang tabi'in, namanya adalah Husain ibnu Jundub. Beliau mendengarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, dan beliau wafat pada tahun 90 Hijriah. Jadi Qabus putranya Abu Dhobyan menceritakan bahwasanya tatkala kami salat di belakang Abu Dhobyan, salatal ula, salat yang pertama, wa nahnu syababun, dan kami saat itu masih muda. Ya, kulluna minal hayy illa al-mu'adzina fa innahu syaikhun. Semua kami ini muda, kecuali satu orang muadzin, dia adalah orang yang tua. Falamma sallama altafata ilaina. Ketika selesai salam Abu Dhobyan tadi, jadi mengimami salat, beliau menghadap ke arah kami, menoleh ke arah kami. Tsumma ja'ala yas'alus syabab. Lalu beliau bertanya kepada para pemuda, "Man anta?" Siapa kamu? "Man anta?" Siapa kamu? Falamma sa'alahum, ketika beliau sudah menanyai semua, qal alal wajhil hathi wat tasyyi'i wat tansyid, maka beliau pun berkata untuk memotivasi, mengingatkan dan memberikan arahan, innahu lam yub'ats nabiyyun illa wa huwa syabun wa lam yu'tal ilmu khairun minhu wa huwa syabun. Beliau mengatakan, sesungguhnya tidaklah diutus seorang nabi melainkan ia adalah seorang pemuda, dan tidaklah seseorang mendapatkan ilmu yang lebih baik melainkan tatkala ia dalam masa muda. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wasiat dari Abu Dhobyan mengingatkan, menjelaskan kepada para pemuda
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus para nabi melainkan mereka di usia muda. Dan Rasulullah SAW sudah usia 40 ketika diutus menjadi rasul. Seperti yang kita sampaikan, di antara penjelasan para ulama kita, usia muda itu sejak balik sampai mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 40. Kalau kita mengikuti pendapat yang 40, maka jelas Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu ilahi dikala usia muda yang sangat matang, usia 40 tahun. Ya, demikian pula Allah berfirman tentang kaum Nabi Ibrahim. Ketika kaumnya bertanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala kami? Maka kaumnya mengatakan, fatan yuqalu Ibrahim. Yang menghancurkan berhala ini adalah seorang pemuda yang biasa dipanggil dengan Ibrahim. Nah, ini menunjukkan Allah tidaklah mengutus para nabi kecuali mereka adalah seorang pemuda. Tapi ingat, ya, pemuda sekali lagi tidak identik dengan remaja. Pemuda yang sudah mapan usianya, berada pada puncak pemikirannya, wallahu a'lam bishawab, saat usia 40 tahun. 6. Dan juga beliau menyampaikan ilmu yang paling baik adalah ilmu yang didapatkan tatkala usia muda. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan fanabbahahum ala ightinami khairiyyati syababi wa barakatihi. Maka Abu Dhabyan mengingatkan mereka kepada para pemuda untuk mengambil manfaat kebaikan dari masa mudanya dan mengambil keberkahannya. Wa annahul fursatul azimatu litazawudi wat tahsil. Ya. Karena sesungguhnya itu adalah fursah, yaitu saat yang paling baik untuk berbekal dan meraih hal yang bermanfaat. Wastighlalin nasyati wal quwwah, dan disibukkan untuk mencapai an-nasyat, yaitu kegiatan, wal quwwah dan kekuatan. Jadi para pemirsa sekalian rahimani wa rahmatullah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada wasiat yang ke-8 ini, wasiat yang ke-7 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.